bagaimana sebenarnya situasi terkini di lokasi terjadinya banjir, dan saat ini kita sudah tersambung langsung dengan Maria Sarjana yang ada di Jati Asih, tepat di lokasi banjir, dan juga ada di dapur umum korban banjir yang sudah ada Miladia Rahma di sana. Ya, kita akan ke Maria terlebih dahulu. Maria, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah banjir sudah mulai surut? Betul sekali Eva, bahwa banjir saat ini sudah mulai surut. Bahkan di sebagian besar kawasan di perumahan Pondok Gede Jati Asih Bekasi ini sudah mengering. Namun ada yang masih terendam air sekitar 20 hingga 30 cm saja. Dan Eva, di belakang saya ini adalah sumber dari terjadinya banjir hingga 2 meter yang terjadi sejak kemarin hingga pagi tadi. Ini adalah Kali Bekasi, yang dimana Kali Bekasi ini mampu menampung 500 debit air. Namun kemarin air yang kemudian datang ke kali ini mencapai 700 kubik debit air, sehingga tidak lagi mampu menampung dan akhirnya membuat jebol tanggul yang berada di sini. Sebetulnya panjang tanggul yang berada di kawasan ini ada 1.500 meter, namun 200 meternya belum bertanggul, sehingga memiliki kesempatan untuk melimpahkan air ke perumahan warga. Tidak hanya itu, di perumahan Pondok Gede Jati Asih Bekasi ini, antara perumahan warga dengan kali atau dengan sungai ini tidak ada badan sungai, sehingga langsung tembok menyatu dengan sungai. Sehingga ini kemudian yang menjadi salah satu faktor ketika terjadinya jebol dari tanggul dan kemudian banjir melanda di kawasan ini. Tadi sempat dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR datang ke tempat ini untuk melakukan peninjauan dan juga memberikan bantuan untuk tanggap darurat, Eva, yaitu untuk mendirikan brojong di sekitar kali atau sungai yang berada di belakang saya, sehingga nantinya ketika air kembali meninggi maka tidak akan memasuki ke kawasan ini. Dan setelah surut ini, Eva dan juga Budi, warga bersama-sama mulai membersihkan rumah mereka karena memang akibat dari banjir dari semalam hingga tadi pagi ini lumpur mengenangi rumah-rumah mereka sampai saat ini. Eva dan Budi, kembali pada Anda. Maria, tadi Anda mengatakan bahwa Dirjen Sumber Daya Air kemudian sudah meninjau lokasi itu. Tadi Anda sudah mengatakan ada solusi sementara dari pemerintah. Tapi apa solusi permanen nanti misalnya yang akan diberikan oleh pemerintah dan juga akan dikelola oleh warga misalnya untuk mengantisipasi agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi? Ya Budi, memang ada solusi yang kemudian didatangkan dari pihak pemerintah. Mulai bulan depan pemerintah akan mulai mendesain tanggul permanen di sepanjang Sungai Bekasi ini, dan juga akan melakukan early warning system yang sebelumnya memang belum ada di kawasan ini, sehingga itu juga menjadi komplain dari masyarakat sekitar bahwa tadi malam tidak ada peringatan bahwa mereka akan kembali kebanjiran malam harinya. Budi. Ya. Balik pada Anda. Baiklah Maria Sarjana, selanjutnya kita ke Miladia Rahma yang berada di posko pengungsi. Mila, apa saja kendala yang dialami di sana untuk menangani para korban banjir ini? Ya, selamat siang Eva dan juga Budi, betul sekali. Tadi sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh Maria, banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai berduyun-duyun untuk membersihkan rumah mereka. Suasana sendiri di posko pengungsian juga masih cukup ramai. Artinya masih banyak warga yang juga menjadi korban terdampak langsung dari banjir masih mengantri untuk mendapatkan distribusi baik makanan, pakaian dan juga obat-obatan. Nah, bicara soal kendala ini juga yang menarik. Tadi sempat saya berbincang juga dengan salah satu petugas BNPB yang sudah hadir, yang sudah memberikan bantuan dan juga sudah mendirikan posko pengungsian di sini. Ada beberapa poin kendala yang kemudian muncul, diantaranya banyak sekali distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Artinya adalah di sini banyak sekali warga di luar korban banjir yang juga ikut mengantri untuk mendapatkan bantuan logistik dan juga pakaian. Ini yang juga sempat ditujukan juga, atau banyak sekali para pengungsi yang juga akhirnya protes kepada petugas, dan akhirnya pihak BNPB dan juga pihak aparat setempat baik ketua RT maupun ketua RW kemudian mendata betul siapa anggota warga mereka yang kemudian di cross check dengan warga-warga yang mengantri untuk kemudian agar bantuan baik logistik dan juga obat-obatan tidak juga tepat, maksud kami tidak salah sasaran. Eva, Budi. Masih banyak warga yang kemudian masih bertahan di rumahnya masing-masing, Mila. Apa kemudian langkah pemerintah atau mungkin pengelola logistik di sana untuk bisa menyalurkan atau mendistribusikan bantuan ini sehingga tetap tepat sasaran seperti Anda sudah katakan tadi?
Ya betul sekali, memang kalau dilihat dari kondisi banjir yang pagi tadi masih sempat menggenang sekitar 1 meter hingga 1,5 meter, akhirnya memang harus diputuskan langkah untuk penanggulangan banjir, bahwa masyarakat, maksud kami bahwa petugas baik dari berbagai instansi, BPBD, kemudian BNPB dan juga para aparat kepolisian berusaha untuk langsung terjun ke lapangan menyalurkan bantuan baik makanan maupun obat-obatan. Ini yang kemudian tadi dilakukan, ada beberapa yang tadi saya lihat ada sekitar 5 perahu karet yang kemudian diterjunkan langsung di wilayah yang terdampak banjir untuk mendistribusikan makanan. Ada juga beberapa warga yang inisiatif sendiri datang menuju ke posko pengungsian untuk mendapatkan bantuan baik berupa makanan maupun obat-obatan. Sejauh tadi saya sudah berbincang dengan petugas BNPB yang ada di lapangan, bahwa apakah kemudian ada gejala-gejala atau keluhan sakit dari para warga, sejauh ini memang yang arahnya serius belum ada. Artinya apakah yang kemudian mengalami diare atau muntah masih belum ada. Kebanyakan yang datang ke sini untuk mendapatkan pengobatan karena terluka, baik di bagian kaki karena robek, terkena pecahan beling, karena sebagian besar tadi juga yang saya lihat adalah banyak sekali warga baik perempuan maupun laki-laki yang kemudian keluar masuk dari rumah mereka menuju ke posko pengungsian tidak menggunakan sepatu boot. Budi, Baik. Eva. Terima kasih Miladia Rahma, dan juga sebelumnya ada Maria Sarjana yang melaporkan langsung dari lokasi terjadinya banjir di Jati Asih Bekasi. Ini warga juga harus kooperatif.